sama Ustadz Said, Presiden Masjid Puri Langit. Ayo kita ikuti. Tonton dulu, tonton ki, baru bisa subscribe. Mau ke masjid Mujahidin kalau mau, jadi akan beda nilainya di hadapan Allah ketika kita safar dari rumah ke suatu tempat dengan dari masjid ke masjid. Artinya apa? Dari rumah Allah ke rumah Allah. Itu dari mana tadaburnya? Tadaburnya dari surah Al-Isra, surah 17 ayat 1. Allah tidak bilang memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, tapi Allah bilang memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru terjadi baraknahullah linuriyahu min ayatina, diberkahi sekelilingnya karena itu adalah perjalanan masjid ke masjid dan kemudian diterangi cahaya jalan-jalannya, peluang-peluangnya, masa depannya, pintu-pintu kebaikannya, semuanya dibuka Allah secara terang benderang. Itu perjalanan masjid ke masjid. Jadi hari-hari saya sudah seperti itu. Kalau saya safar, pasti niatnya pindah masjid ke masjid. Mau ke Jakarta, ya kita masjid ke VMI Jakarta, masjidnya namanya Masjid Suatu Hasanah. Atau ke Pontianak, ya kita ke Paskas Masjid Kapal, ke Bone Masjid Kapal. Jadi masjid dari masjid ke masjid, minal masjid ila masjid. Alhamdulillah juga kemarin berangkat dari Baru di Masjid Puri Langit menuju Masjid Tua, walaupun nginapnya di hotel sebelahnya Masjid Tua, tapi tetap yang jadi tujuan perjalanan adalah masjid. Yang jadi destinasi tujuan perjalanannya masjid. Itu 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir lebih lah saya niatkan seperti itu. Alhamdulillah yang terjadi juga malah Allah perjalankan bolak-balik ke tanah suci. Dari Masjid Puri Langit berangkat ke Masjidil Haram, dari Masjid Puri Langit berangkat ke Masjid Nabawi. Insya Allah lah, semua nanti Allah izinkan sampai semuanya ke masjid. Karena semuanya ini adalah rumahnya Allah. Pemilik rumah yang ada di Parepare, pemilik rumah yang ada di Baru, itu juga pemilik rumah yang ada di Bakkah. Allah menyebut Mekah di Al-Quran dengan sebutan Bakkah. Pemilik rumah yang ada di Pindrang, pemilik rumah yang ada di Madinah, ya sama. Allah yang di Madinah, Allah yang di Mekah, Allah itu juga yang di Parepare, Allah itu juga yang ada di Makassar dan di seluruh Indonesia. Maka yang penting yang kita lakukan adalah pertama tadi adalah minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, sa'inya, bergeraknya, beraktivitasnya. Boleh antara masjid dengan masjid itu ada kantor, antara masjid dengan masjid itu ada bisnis, antara masjid dengan masjid itu ada yang lain-lain. Karena memang perintahnya di surah Al-Jumu'ah kan, surah 62 ayat 10. Dirikanlah sholat lalu bertebaran di muka bumi mencari karunia-Nya. Artinya apa? Subuh dirikan sholat, ke masjid pada subuh bertebaran. Zuhur kumpul lagi di titik kumpul kita. Di mana? Di masjid. Habis mendirikan sholat, tebaran lagi di muka bumi mencari karunia-Nya. Surah 62 ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Dari masjid ke masjid, itu yang pertama. Kedua, kita mau pastikan setelah dari masjid ke masjid,
Allah izinkan kita semua mendekatkan diri dengan Al-Quran. Masjid dan Quran ini tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Kenapa banyak masjid yang tanda kutip kebermanfaatannya? Karena diurus tidak pakai Quran. Karena yang mengurus juga tidak baca Quran. Di-manage dengan tidak menggunakan manajemen Quran. Diurus dengan tidak menggunakan Al-Quran. Pengurusnya juga jauh dari Al-Quran. Akhirnya konflik. Hanya jadi gedung yang megah, lalu kemudian. Maka sering saya sampaikan ada tiga magnet keberkahan. Kalau mau hidup kita didatangi, dipenuhi dengan keberkahan, maka dekat-dekat dengan tiga hal. Kalau tiga hal ini berkumpul di satu orang, kalau tiga hal ini berkumpul di satu keluarga, kalau tiga hal ini berkumpul di satu tempat, tiga hal ini berkumpul di satu masjid, maka yakin dan percaya keberkahan itu datang sendiri. Seperti ada magnet di situ. Di mana ada gula, di situ ada semut. Maka di mana ada magnetnya, keberkahan itu akan datang sendiri. Apa magnetnya? Magnetnya sekarang kita tempati, namanya masjid. Tapi masjid ini harus jadi gula supaya semut mau datang. Tidak boleh hanya jadi masjid yang cuma dipakai untuk sholat, lalu kemudian setelah itu digembok, setelah itu zuhur lagi baru buka, setelah itu tutup lagi, asar lagi baru buka. Tidak boleh. Masjid Nabawi, Masjidil Haram tidak pernah ditutup sama sekali. Pandemi sekalipun masih tetap buka. Yang ada hanya pembatasan. Masjid-masjid 24 jam. Kalau belum 24 jam, pikirkan bagaimana caranya biar bisa 24 jam. Kenapa? Masjid harus jadi garda depan, masjid harus jadi benteng terakhir. Ada apa-apa, jangankan gempa bumi, jangankan bencana, orang mau lari ke masjid. Tadi malam Ustadz Zaldi mau cari toilet, tidak tahu mau cari di mana. Setengah tiga subuh kita tiba di Parepare, tidak ada tempat pelarian. Itu belum bencana, belum mau cari tempat pengungsian, baru mau cari toilet. Sudah kita tidak ketemu. Maka masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah. Masjid adalah tempat yang paling berkah di muka bumi. Seberkah-berkahnya suatu tempat, seberkah-berkahnya suatu rumah, tidak ada tempat yang melebihi keberkahannya masjid. Adakah tempat lain yang berkah? Ada, pesantren. Tapi mana lagi berkah, masjid atau pesantren? Lebih berkah masjid. Kenapa lebih berkah masjid? Karena masjid itu rumahnya Allah, karena masjid itu diciptakan oleh Allah. Masjid itu produknya Allah, pesantren itu produk manusia, rumah tahfidz produk manusia, yayasan produk manusia, organisasi produk manusia, pesantren produk manusia, masjid produk Allah. Kenapa masjid produknya Allah? Pesantren tidak pernah disebut dalam Al-Quran, organisasi tidak ada disebut dalam Al-Quran, yayasan tidak ada disebut dalam Al-Quran. Tapi masjid Allah yang langsung mengakui di surah Jin ayat 18, wa annal masajida lillah. Masjid itu adalah milik aku, milik Allah. Jadi tidak ada sebenarnya dalam Quran istilahnya masjid milik yayasan, masjid milik pemerintah, masjid milik negara. Yang ada adalah wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu adalah miliknya Allah. Kalau namanya Masjid Kapal Jalan, itu nama. Kalaupun namanya Masjid Modern Nurul Langit, itu nama masjid, bukan kepemilikan.
masjid tetap miliknya Allah. Wa annal masajida lillah. Magnet keberkahan yang pertama namanya masjid. Kalau ada orang yang insya Allah dekat-dekat dengan masjid, nempel-nempel di masjid, beraktivitas di masjid, insya Allah orang itu, keluarga itu akan menjadi magnet keberkahan. Berkah akan datang sendiri mendekati orang tersebut, keberkahan akan datang sendiri mendekati keluarga tersebut. Maka kalau mau keluarganya jadi keluarga yang berkah, kasih bawa keluarganya ke masjid. Istri-istri boleh gak dibawa? Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyampaikan kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Ini perintahnya Rasulullah. Hari ini banyak orang hobinya larang perempuan ke masjid. Padahal perintahnya Rasulullah, kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang-larang. Anak-anak dekatkan dengan masjid. Kenapa hari ini masjid kita isinya orang tua semua, orang pensiun semua? Istilahnya imam besar, musola pink, dia bilang santo, santri tua. Ya karena anak-anak tidak diajari ke masjid. Siapa yang tadi malam lihat layar di Masjid Jami? Dia tahu anak sekecil aja umurnya baru besok 1 tahun 2 bulan. Besok tanggal 27. Tadi begitu masuk Masjid Jami, dia sudah paham bahwa kita sedang di masjid. Apa yang dia lakukan? Dia sujud-sujudkan sendirian. Kami sholat ini saya taruh dia, saya sebelum sholat taruh dia dulu. Kami sambil sholat dia pergi cari tempat lain sambil sujud. Dia pindah sujud, pindah keliling masjid. Artinya apa? Di alam bawah sadarnya sudah melekat bahwa kita sedang berada di masjid. Masjid itu adalah tempat sujud, tempat merendahkan diri di hadapan Allah. Anak umur 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 2 bulan, besok baru 1 tahun 2 bulan. Sujud sendiri. Kemarin teman-teman yang ikut rombongan lihat siapa yang perintahkan, siapa yang tidak, pembiasaan. Alam bawah sadarnya sudah nge-save. Tidak bisa dia disampaikan nak sujud nak sholat nak. Tapi tidak. Kalau saya di pondok dia ikut. Kalau saya bilang Allahu Akbar dia sudah tahu, berarti diajak ke masjid, diajak pergi sholat. Nah, bawa anak-anak kita ke masjid, bawa keluarga kita ke masjid. Insya Allah keluarga itu akan jadi keluarga yang menjadi magnet keberkahan. Bukan lagi keluarga itu yang cari berkah, tapi keberkahan akan yang akan mencari keluarga itu. Keberkahan yang akan mencari orang-orang yang dekat dengan masjid. Yang kedua, subuh. Subuh ini magnet keberkahan. Siapa yang hidup subuhnya, aktif subuhnya, keberkahan akan datang dengan diri. Tidak ada waktu dari 24 jam yang Allah pinjamkan, waktu yang paling berkah itu namanya subuh. Maka paksa subuh. Saya sudah praktek, ternyata luar biasa. Jadi ini saya mau bagi, jarang saya bagi. Saya mau gabungkan amalan yang saya dapat sepulang kemarin dari Mekah sama amalan yang selama ini saya amalkan setiap sebelum tidur. Supaya gampang bangun subuh, supaya gampang bangun tahajud. Saya dulu sudah beberapa tahun lah mengamalkan ini. Alhamdulillah bisa memaksa diri untuk bangun subuh. Ditambah lagi amalan dari ulama yang saya dapat setelah pulang dari Mekah ini, ternyata lebih mujarab lagi, lebih kuat lagi. Amalan itu terasa betul kuat sekali membangunkan paksa. Nah, apa yang saya praktekkan bertahun-tahun? Sebelum tidur itu saya memaafkan orang lain.
memaafkan apa-apa yang terjadi dari itu. Kasih bersih dulu ini hati. Itu ada apa? Ya enggak juga mungkin sampai kelas, tapi sampai kita beda pendapat, sampai mungkin macam-macam. Maafkan dulu orang lain. Kemudian yang kedua, minta sama Allah supaya Allah terima semua amal soleh kita hari ini. Yang kedua, ini tidak diulang ya. Yang kedua, minta ampun sama Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa dari sejak bangun sampai kita baring, sampai kita berada di atas kasur. Yang ketiga, berterima kasih sama Allah untuk semua nikmat yang sudah dinikmati dari sejak kita bangun sampai mau tidur kembali. Nah, diulang ya. Yang keempat, minta sama Allah. Yang kelima ya. Minta sama Allah supaya Allah bangunkan kita sholat tahajud dan sholat subuh jamaah. Bukan kita yang bangun, tapi Allah yang membangunkan. Bulu mata ini kelihatannya ringan cuma sekian lembar, tapi kalau subuh entah kenapa berat sekali. Jangankan apa? Ya kadang-kadang binaragawan yang bisa angkat beban sampai puluhan kilo, tidak bisa angkat bulu mata sekian lembar. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain atas kuasa dan pertolongan Allah. Nah, amalan apa yang diajarkan sama ulama kemarin sepulang saya dari Mekah? Salah satu ahlul Quran terbaik yang masih hidup di Indonesia namanya Profesor Dr. Said Akil Al-Munawar. Bukan Said Akil Siraj, Said Akil Al-Munawar. Dalam satu tarikan nafas sebelum tidur baca la ilaha illallah, 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 Muhammadar Rasulullah. Baru hembuskan nafas, minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya jam sekian. Berapa kali la ilaha illallahnya? 7 kali. Yang ke-8 Muhammadar Rasulullah. 8-8-nya satu tarikan nafas. Saya pas pulang, saya coba. Ternyata lebih powerful daripada apa yang selama ini saya amalkan. Akhirnya saya gabungkan, akhirnya saya mix. Nah, subuh ini waktu yang paling berkah dari 24 jam. Jangan ngaku pejuang masjid, jangan ngaku aktivis masjid, jangan ngaku orang yang sedang berjuang di masjid kalau subuh tidak bisa diperjuangkan. Bolehkah kita ketiduran? Boleh, karena ada yang namanya capek, ada yang namanya ini. Tapi kalau setiap hari kan bukan ketiduran namanya. Kalau 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, 5 hari apalagi, 1 minggu apalagi, kesiangan subuhnya, berarti bukan kecapean. Bukan kecapean. Ya kalau kita habis kerja malam misalnya, ada apalagi kalau kerjanya fisik, tiba-tiba tadi bangun jam 4, tidak kuat, tambah lu udah lagi sedikit, bangunnya setengah 6. Nah itu namanya ketiduran. Nah, tapi kalau tiap hari bukan ketiduran namanya. Ya memang tidur. Ya, tidur. Anaknya Rasulullah itu sampai dikasih bangun pakai kaki. Kita bukan anak Rasulullah, bukan cucu Rasulullah. Oh cucu Nabi, insya. Di sini semuanya cucu Nabi, cucunya Nabi Adam. Itu saking mulianya subuh itu, saking pentingnya subuh itu sampai dikasih bangun pakai kaki. Bangun nak, kata Rasulullah, bangun nak, saksikan rezekimu. Saksikan rezekimu. Maka kalau keluarga mau berkah, pastikan suami, istri, anak-anak semuanya bangun subuh. Hari ini anak-anak itu dikasih bangun pergi sekolah, bukan dikasih bangun pergi dikasih bangun pergi sholat subuh. Anak-anak dikasih bangun sholat. Anak-anak aktivis masjid kasih bangun pergi masjid, bukan kasih bangun pergi sekolah.
Waktu mau dikasih bangun subuh, masih bayi, kasih bangun, kasih belajar. Kalau dari kecil sudah tidak itu namanya Al-Quran. Al-Quran. Kitabun anzalna ilaika 29. Kalau masjid berkah karena tempat sebagai tempat yang paling berkah di muka bumi, kalau subuh sebagai waktu yang